Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah matur kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapakah orang yang paling utama itu? Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, beliau menghentikan, beliau bersabda, orang yang paling utama ialah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang di mana muslim lainnya, manusia lainnya selamat dari lisannya dan juga tangannya. Lisan yaitu mulut kita, artinya orang lain, makhluk Allah yang lain tidak dibicarakan keburukannya dari mulut kita. Mulut kita dalam berkata-kata, dalam berbicara tidak menyinggung ataupun menyakiti hamba-hamba Allah lainnya ataupun makhluk Allah yang lainnya. Karena seorang bijak lestari mengatakan, lisan itu, perkataan itu ketika keluar dari mulut, ia ibarat anak panah yang keluar dari busurnya, dia tidak bisa kembali lagi. Maka mari berhati-hatilah dalam berbicara, dalam mengucapkan kata-kata, supaya perkataan kita, ucapan kita tidak sampai melukai hati orang lain, tidak sampai menyinggung orang lain. Juga diingatkan oleh baginda Nabi bahwasanya jika kita tidak bisa berbicara yang baik, maka sebaiknya diam. Jika kita tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik, maka lebih baik berdiam. Maka diam itu lebih baik daripada kita semua. Maka marilah kita senantiasa bermawas diri, kita mengintrospeksi diri kita, kita mengingatkan diri kita masing-masing, introspeksi bagaimana kita dalam berbicara supaya kita baik dalam kehidupan sehari-hari kita, baik kepada rekan, kepada kawan, kepada teman, baik dalam bertetangga, baik dalam bermasyarakat, baik dalam berinteraksi sesama guru dengan murid ataupun dengan rekan lainnya. Kita timbang-timbang apakah yang kita perkatakan, yang kita bicarakan, yang kita sampaikan kepada orang lain itu sudah benar atau belum. Apakah perkataan kita sudah menciptakan manfaat atau justru hanya membuat masalah, mengakibatkan mudarat bagi orang lain. Maka marilah kita perbaiki hidup kita dengan cara membenahi cara kita dalam berbicara, cara kita berkomunikasi, cara kita berkumpul kepada manusia-manusia lainnya. Syukur-syukur kita dapat memberikan manfaat, dapat senantiasa memberikan kebaikan, manfaat kepada orang lain. Sebagaimana disabdakan, sebaik-baik orang atau sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lebih baik lagi jika kita mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, menjadi orang yang bisa melegakan bagi semua pihak. Baginda Nabi bersabda melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikisahkan bahwa beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib ialah menggembirakan muslim lainnya. Beliau sendiri, baginda Nabi Muhammad SAW, juga oleh Allah diutus untuk memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Kabar gembira yang beliau sampaikan adalah bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, yang beramal soleh. Maka Nabi kabarkan mereka akan mendapatkan ganjaran berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi Nabi sampaikan kepada umat-umat manusia yang tidak mau beriman kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, maka Nabi berikan peringatan bahwa kelak mereka akan mendapatkan balasan berupa neraka. Karena Nabi Allah utus hanya sebagai
pemberi peringatan, hanya berdakwah, hanya menyampaikan. Islam sekali-kali bukan agama yang memaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, kita teladani beliau dalam berdakwah, dalam menyampaikan bahwa beliau berdakwah kepada orang-orang yang paling jahat sekalipun, tetap beliau sampaikan dengan perkataan-perkataan yang baik. Wa qula lahu qawlan layyina, sebagaimana Allah perintahkan kepada Musa, kepada Fir'aun. Sejahat-jahatnya Fir'aun, tetap Allah perintahkan Nabi Musa untuk berkata-kata yang baik. Sejahat-jahatnya Abu Lahab, Abu Jahal, baginda Nabi tetap diperintahkan oleh Allah mendakwahi dengan kata-kata yang baik. Maka mari kita contoh, kita tiru teladan baginda Nabi Muhammad SAW tersebut dalam kita berdakwah. Hendaknya kita senantiasa menggunakan perkataan, diksi, kata-kata yang baik, yang jangan sampai melukai hati orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih lanjut di dalam kitab Al-Atiyatul Kaniyah dijelaskan yang artinya barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat, sebab ia telah membahagiakan orang lain. Lalu di dalam kitab lain, dalam kitab Qami'ut Tughyan, ceritakan bahwa ada seorang yang berlumuran dosa, namun Allah ampuni dosanya. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa gerangan sampai Allah mengampuni dosa orang tersebut? Diceritakan oleh Jibril bahwa orang tersebut di rumah memiliki putra, memiliki anak. Lalu ketika orang tersebut pulang dari bepergian, dari bekerja, orang tersebut senantiasa membawakan oleh-oleh atau membawakan buah tangan untuk putranya, sehingga hal tersebut membuat putranya bergembira, membuat anak-anaknya berbahagia. Maka Allah mengampuni dosanya. Maka kebahagiaan anak-anaknya inilah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratul dzunub, yaitu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita senantiasa berbicara yang baik, berbicara yang santun, yang lemah lembut, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, kepada para orang-orang yang membencinya sekalipun. Jangan sampai perkataan kita itu merugikan orang lain. Sebisa mungkin kita bisa menjadi orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, membahagiakan orang lain, melegakan hatinya, menghormati hak-hak sesama, juga menghormati hak-hak orang lain. Kita berusaha membahagiakan sesama manusia. Insya Allah kita akan selamat, tentram, dan juga dijauhkan dari hal-hal yang mudarat, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan dari hal-hal yang tidak disukai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Hidup kita senantiasa dibina, dibimbing oleh Allah SWT menuju ridhonya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.